kalau habis beras nih. Nah udah gitu bang, apartemennya kan lift mati nih bang. Saya di lantai 6. Naik tangga bawa beras. Ya udah tuh setiap minggu. Kok dikasih di lift kayak gitu? Di apartemen kayak gitu? Makanya itu bang, aduh. Pantas terima tawaran lift itu. Iya, orang lift mati naik harus lantai 6. Tapi kan nutup bang. Kalau apa? Saya mau protes. Apa kenapa? Halo Sobat Sporty. Ini episode terakhir saya karena editor kurang ajar. Loh kenapa? Tidak edit loh yang saya suruh edit. yang kamu ngomong apa? Ke Arema asli gitu-gitu. Allahu Akbar. Orang suruh edit udah edit ya. Gitu. Tidak diedit, dibiarkan saya diamuk masa emang. Ya gak apa-apa lah. Ngomong juara PSM. Gitu-gitu. Oh yang episode Joki, please jadi syukur. ini terakhir nih. Udah. Jangan dong. Tidak. Jangan dong. Tidak dong. Kita kan ada OB sekarang. Oke. Mamat aku mau nanya. Apa? Kalau top of mind lu ya. Ya. Kalau kita ngomongin Juventus, 3 pemain Juventus terbaik siapa? 3 pemain Juventus terbaik. Iya. Del Piero. Terus. Buffon. Terus. Satu lagi nih susah banget. Ada Nedved, ada Chiellini, ada. Siapa? Ada bagus. Siapa? Grigera. Tahu gak? Bek kanan Ajax dulu ya dibeli. Cuma tapi goblok. Itu bukan top of mind dong. Nah kalau di futsal nih ada top of mind. Yang selalu kalau ngomong futsal udah pasti ada pemain ini. Oh ini Feyenoord Barat. Itu top of mind juga. Coba kalau di futsal 5 top of mindnya Mamat di futsal siapa? 1. Jailani Lajanibi. Karena orang Pak-Pak. Ya. 2 Ardian Sarutuboy. Oh ini Papua semua ya. Kau mau bikin timnas sendiri di sana. Mulai kan. Timnas apa? Timnas main Indonesia. Mulai aneh-aneh nih isunya gocekan gulir-gulirnya. 3 apa? Yang ketiga ya 3. Feyenoord Barat. Oke. Top of mind futsal ya? Iya, secara umum. Iya. Justin Laksana dong. Oke. Justin Laksana, Jailani Lajanibi. Terus? Kemudian siapa? Yang Ambon. Siapa? Pelindo. Krisya Rangga. Bukan. Sokrates Matulesi. Caca. Terus yang kelima. Siapa? Ardian Saruntuboy. Wih. Keenam Robi Sesa, ada teman saya. Serius yang bagus juga, cuma gak pernah. Dia lebih pilih lapangan besar. Dan kita sudah kedatangan satu lagi ya. Siapa? Kalau ada nama dia tuh di futsal udah pasti ada nama dia. Oh, David Beckhamnya futsal Indonesia. Kalau di Inggris ada David Beckham. Inggris MU apa Beckham langsung. Iya. Kalau misalnya di futsal nih ada selalu dia. Oh, Al Bagir. Bukan. Kalau ibaratnya Beckham ya ganteng-ganteng dong. Ini juga Bagir siapa lagi ya gitu. Andre juga ganteng. anjing gak sama kan. Ya siapa? Tolong dong, jangan Ada satu nama dari Parung. Dari Parung. Oh, tahu nih. Siapa? Pirang. Ya. Parung dan Pirang. Itu dia. Kita tampilkan saja Bambang Bayu Saptaji. Bayu, selamat datang di Sportcast 77 ini dia nih. Gokil, mantap. Panggilannya Bambang atau Sabta? Panggilannya siapa? Emang nih? selalu diplesetin gitu bang. Siapa ya biasanya Bayu. BBS ini kita undang karena lagi ada isu hot di futsal Indonesia. Kepindahan BBS dari Halus ke Pendekar United. Oh, BBS ini bukan bertanya sporty ya? Itu SSB. Oh, itu SSB, Sobat Sporty bertanya ya. Ya, sorry. Tapi kalau bang, sebentar. Tapi kalau di Parung tuh saya panggilannya ada dari timur tuh ada bang. Siapa? Warobai. Kenapa Warobai? Iya, jadi adiknya dulu. Christian? Itu. Oh. Enggak. Oh iya. Bercanda. Jadi dulu main bola. Saya kan di wing kan. Jadi wing terus kanan. Hitam kecil gitu. Jadi ya sering dipanggilnya jadi Christian Warobai. Oh maksud Bambang? Iya maksudnya. Warobai hitam. Bukan bang. Jangan. Dulu saya seperti itu soalnya. Iya, seringan main layangan terus ya kan. Rambut Itu dia bang. sudah pirang tapi? Belum. Saya kira ini pirang alami karena layangan. Itu karena layangan. Iya benar. Wis Bambang Bayu Saptaji nih. Nih ini top of mind di futsal nih Bayu. Iya. Udah bisa disebut legenda futsal Indonesia belum sih? Harusnya bisa. Bisa ya. Bisa. Karena kan baru sedikit pemain futsal Indonesia, Bapak. Yang main di luar aja kayaknya baru Bayu deh. Iya. Gak tahu ada berapa sih Bang yang pernah main di luar ya setahu Bayu ya? Anton Cahyo nih baru main kemarin Liga Malaysia. Oh Anton Cahyo. Anton Cahyo. Cupnya baru main. Terus? Cuman orang pertama yang berkarir di luar negeri emang saya. Itu juga. Itu dia. Nah kalau ini emang dari KNVB.
Hah? Nah ini berarti musuhnya Bayu dong? Hah? Enggak. Musuh nih. Kan itu sahabat. Rambutnya kan Iya, dia ingat nggak suka kata Bayu. kalau- iya. Kata Justin nggak boleh ada rambut aneh-aneh di timnas. Nah, lu pernah kena tegur nggak Bayu? Enggak, waktu itu emang Iya. dia ngomonginnya Bayu. Emang? Iya. Iya, tujuannya saya tahu dia. Iya. Iya. Emang iya Bay? Iya, cuman kalau tarik mundur ke belakang dulu kalau nggak salah Piala Asia deh. Piala Asia 2000 berapa ya? 2006 apa 2007 gitu. Itu pemainnya pada pirang semua, Bang. Bang Jailani. Iya. Sampai semua banyak pirang semua. Afif Enggak, Tamin. itu sebelum. Sebelum itu. Sebelum saya lihat di Instagram, nah makanya Coach Justin kayak Marah. nyenggol ya rambut pirang tuh apa hubungannya gitu, maksudnya kalau disebut gaya-gayaan ya nggak ada buat gaya sih, emang maksudnya buat ningkatin percaya diri aja di lapangan gitu. Kata dia, ya kamu itu belum siapa-siapa, nantilah ada waktu gaya-gayaan kalau kamu udah menjadi seseorang gitu Iya. loh. Jadi dia kalau yang baru-baru maksud dia Iya. itu, apaan, siapa lu mau gaya-gayaan di lapangan gitu, nggak usah gaya-gayaan. Nanti kamu kalau udah bagus, namanya udah mentereng, silahkan gitu. Itu emang kocak gitu orang. Iya. Tapi pelatih saya itu, Bang. Oh, Iya. kok bisa pelatih? Jadi dulu dia Coach Justin itu salah satu orang yang berjasa lah buat saya gitu. Ada jasa juga ya orang itu. Ya ada lah Mat. Ada lah. Ada ya. Bapak futsal Iya. Indonesia. Iya, Mat. apa jasanya buat Jadi Bayu? Jadi beliau tuh yang ngasih kesempatan saya tuh dulu latihan di IMFC. Jadi dari dulu kan saya di Universitas Pancasila nih Bang. Ya. Itu kuliah tuh bikin KTM dong. Mau kuliah, tapi sebelum kuliahnya nggak jadi gitu, nggak jadi. Buat turnamen doang tuh. Iya. Nah, akhirnya top skor di turnamen tersebut, Jarum antar universitas. Terus Coach Justin panggil, disuruh lu masuk aja di IMFC, gua kasih beasiswa gitu. Nah dari IMFC itu setelah 2 bulan bergabung latihan karena kan IMFC itu kan akademi pertama tuh Bang di Indonesia. Iya. Sebelum Tifosi itu ya? Nah, Tifosi? iya kalau sekarang udah ganti nama, namanya Tifosi. Oh, Tifosi itu kan? Iya itu. Oh, dulu Aji punyanya Masai. Dulu, Tio. dulu Futsal. Sekarang IMFC. Tio ya. Tifosi Roma kan? Iya. Terus akhirnya sama Coach Justin dikasih kesempatan latihan di situ, beasiswa. Nggak lama di situ 2 bulan ada seleksi di Electric PLN dulu Liga Electric. Futsal. Iya. Saya diikutin seleksi dari IMFC, beberapa orang gitu disuruh ikut seleksi. Nah seleksinya tuh sama ya yang baru-baru aja. Berarti ada Jailani juga dong, elektrik. Enggak, ini setelahnya 2011. Oh, sudah pindah ya? Iya, Bang Jailani di IPC Pelindo udah. Oh, udah masuk Ya pegawai, dapat kartu pegawai. Iya. Iya. Tapi baru tahun itu. Tadinya kan dia di Harimau Rawa. Iya. Harimau Dia Rawa. pindah-pindah tuh. Pindah-pindah Harimau Rawa. Nah, besokannya di tahun itu di Pelindo. Berarti masuk elektrik PLN 2011. Akhirnya 2011 ya? seleksi, alhamdulillah lolos. Ya itu debut pertama saya di Liga Futsal Profesional di 2011 bersama Electric PLN. Itu. Gara-gara orang ini. Iya, salah Yang satunya panggil orang seleksi ini. pertama. Iya. Ya. Bisa lihat bakat juga loh. Emang bisa dia tuh bisa dia Mat. Personalnya aja di televisi itulah. Oh, emang jago berarti. Nama Donsol jagoan mana? Lu mancing-mancing terus. Kacau. Terus Bay, isu terkini kan Bayu pindah dari Halus ke Pendekar United. Iya. Apa yang akhirnya membuat Bayu memutuskan pindah? Yaudah deh. Duit nyata atau gimana? Bukan Bang, jadi saya ngeliat setelah 3 tahun, 4 tahun 3 musim di Halus, sering diskusi sama istri kan. Terus juga sering scroll Google ya kan. Nah ternyata di situ ada ya kutipan. Nah kalau mimpimu belum tercapai ya jangan ubah mimpimu tapi ubah strateginya. Nah ini yang saya terapin nih Bang. Jadi saya pengen mungkin ini kali ya. Jadi saya mencoba merubah strategi saya ya untuk lebih baik lah. Nah saya terus ada tawaran juga dari Atta. Nah mungkin dari sini nih, karena saya yakin di Pendekar ya saya bisa lebih berkembang lah, karena di Pendekar itu ya kita tahu ada Ricardinho yang buat musim depan dia udah sampai akhir musim di Pendekar. Ya ini kesempatan yang langka lah Bang buat saya bisa bermain satu tim langsung, mungkin bisa menjadi duetnya Ricardinho, dan juga ya Atta ini bener-bener serius banget buat Mengembangkan futsal futsal di Indonesia. Jadi ya saya pengen jadi salah satu bagian lah
dari rencananya Atta buat perkembangan futsal di Indonesia. Gitu. Tapi kan kalau bilang mimpi belum tercapai, emang ada mimpinya seorang Bayu Saptaji yang belum tercapai, juara liga, kemudian timnas, dan sudah mengelilingi banyak klub. Mimpi apa lagi gitu? Ya karena apa ya Bang ya? Kalau saya kan memang pure fokusnya memang di futsal kan, nggak kayak ya mungkin kayak senior saya Bang Ja yang udah di di pegawai apa. Jadi Bang Jai sumpah nih. Ya saya jadi pengen bawa lebih pengen juara lagi lah gitu. Karena kan setelah 3 musim di Halus ini kan saya kan kayak nggak bisa berkontribusi lah gitu. Kayak kalah terus gitu. Jadi ya saya pengen buktiin lagi ya kalau masih ada. Iya, saya itu. Bayu Saptaji itu masih ada maksudnya gitu. Oke. Nah, kita tarik mundur ke belakang ya, Bay. Dulu kan Famos, berarti masuk Famos itu 2015-an. Iya, 2015 akhir. Yang langsung yang lawan Black Steel ya? Iya. Lu waktu itu dukung, dia dukung Black Steel, Bay. Dia yang bilang, "Bayu goblok, dia lempar-lempar." Ada lemparan kan ke... Itu abang, Bang? Ada. Saya di tribun sini. Yang final di Jogja itu ya? Iya, final Jogja. Itu sebelumnya kan Famos juara, terus kemudian gantian. Belum. Black Steel dulu ya? Iya, Black Steel juara. Besoknya baru Famos, habis Famos itu Black 3 Steel musim, lagi. Ya. 3 musim baru Black Steel lagi. Nah, finalnya selalu lawan Black Steel waktu itu ya? Nah itu adalah generasi emasnya Famos lah. Sony, Rizky, Bayu, Saptaji, Saidan Salubis. Andreu Kustian. Pokoknya hampir banyak pemain top di situ. Pemain timnas banyak dari rata-rata di Famos. situ. Mini timnas ya Famos saat itu. Nah, pada akhirnya apa yang menyebabkan Famos di akhir-akhir itu bedol desa, Bay? Artinya si Suni sama si Nazil ke Surabaya, terus Bayu memutuskan untuk pindah ke Halus. Itu ada apa di akhir-akhir Famos? Yang mutusin buat saya hengkang dari Famos tuh ya kalau saya sih pure keluarga gitu Bang. Karena kan anak saya baru lahir tuh. Anak pertama saya baru lahir. Kafka. Nah ya saya pengen dulu ya sering cerita juga sama ibu kan. Pokoknya kalau anak pertama itu biasanya terus juga kalau anak kecil itu, kalau masih kecil itu teman mainnya ya bapaknya gitu. Jadi saya pengen lebih dekat sama ya anak. Terus juga kan ibu saya kan udah tua Bang. Terus juga ibu lagi sakit stroke juga kan. Sakit stroke dari 2013. Ya saya nggak mau nyesel lah kayak bapak gitu. Bapak kan dulu sakit, sayanya sering TC karena kan timnas kan. Sering timnas. Panggilan negara ya? Iya panggilan negara udah gitu TC-nya dulu 1 tahun. Buat SEA Games tuh persiapan 1 tahun. Jadinya lama gak ketemu bapak. Terus tiba-tiba kumpul-kumpul tiba-tiba gak ada gitu. Ya saya pengen lebih dekat dari keluarga lah. Dan juga kan Pendekar United ini kan pas banget di Jakarta kan. Jadinya ya dekat juga. Jadi ya. Yang Halus? Yang Halus ya. Iya yang dari Famos Halus ya. Halus kan di Jakarta gitu. Jakarta ya. Jadi bolak-baliknya dekat. Jadi bolak-balik dekat benar. Nah terus setelah itu kan karir Bayu sedikit agak tidak kayak nggak menemukan ada aja gitu nggak menemukan peak performanya Bayu. Iya seperti di Famos waktu itu ya. Iya kan di Famos tuh Bayu masuk tim nasional, Bayu Final Four terus gitu terus. Nah ketika ke Halus itu ada sedikit turbulensi ketidakmulusan karir di situ. Apa sebenarnya yang sedang terjadi Bay saat itu di Halus Bay? Saya sih nggak bisa ngejudge kalau timnya gitu Bang. Cuman ya saya sih berkaca ya mungkin saya yang lebih kurang kerja keras. Cuman ketika saya coba tingkatin emang saya nggak bisa sendiri di situ gitu. Oh berarti di Halus tidak menemukan partner-partner seperti di Famos? Iya betul. Ini sih maksudnya poin pentingnya sih itu Bang. Maksudnya kalau di Famos kan saya sering bekerja sama dengan pemain-pemain timnas kan, miniatur timnas lah gitu. Pas di Halus ya bukannya pemain yang gak bagus, tapi kan namanya banyak pemain muda, adaptasi pemain muda. Terus juga ya masih banyak masih banyak perlu penyesuaian. Iya penyesuaian gitu. Jadi ya itu sih yang lebih. Terus juga Halus memang dari ownernya nggak menargetkan yang lebih aja gitu. Jadi memang nothing tulus ya. Nothing tulus, benar nothing tulus. Sementara di sekarang di Pendekar ada target khusus. Ada target khusus, jadinya ya
Terpacu ya? Iya, suatu tantangan tersendiri lah buat balikin Bayu Saptaji gitu. Sempat ini gak Bayu ketika masuk kayak Andre kan masih di timnas gitu. Iya. Yang lain masih di Bayu sempat ngerasa ya gue gak kebawa lagi timnas nih. Ya memang nggak dipanggil timnas kan baru tahun ini sih Bang ya, Iya, maksudnya. Pas kemarin nggak dipanggil timnas sih emang itu kecewa, sedih Bang. Apalagi kan dari 2011 Tidak pernah melewatkan. iya, nggak Nomor pernah 12 kelewatan. sudah pasti punya Bayu tuh. Iya, ya sedih sih. Cuman ya udahlah, memang harus kerja keras lagi nih gitu. Mungkin ya nggak masalah gitu. Dan ini kepindahan ke Pendekar adalah titik balik. Bayu Ya pengen mudah-mudahan sih, mudah-mudahan titik balik agar lebih kerja keras lah. Mudah-mudahan ya hasilnya juga bagus lah tahun depan. Nah tapi setelah bergabung dengan Pendekar berharap panggilan lagi dan terus-terusan. Apa sebenarnya karir seorang BBS di apa namanya timnas itu sebenarnya udah habis. selesai? Enggak sih Bang, maksudnya Ini dari pribadi ya. kalau saya dari pribadi sih saya pindah ke Pendekar ya tujuannya bukan ke arah situ. Cuman saya memang buat pengen jadi juara bersama Pendekar. Itu sih. Karena kenapa saya bilang jadi juara ke Pendekar karena memang realistis lah. Kalau saya bilang seperti itu karena ya Pendekar ya ada Ricardinho terus juga mungkin nanti datang lagi pemain-pemain asing dan coachnya juga mungkin asing itu yang menambah Falcao datang. Emang belum lah. Falcao itu futsal. Iya. Itulah yang membuat saya ya lebih termotivasi lagi gitu. Dan kalau timnas sih kalau menurut saya ya itu hanya bonus lah gitu. Oke. Tapi yang terpenting gimana caranya saya bisa membalikan performanya seperti sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya teman-teman yang bisa membantu juga ya bisa jadi titik balik lah itu. Karena udah lewat 3 musim ya Bayu ya. Nggak juara. Terakhir juara di Famos berarti saat itu. Di Famos terakhir tuh. Terakhir juga waktu di Halus udah mendatangkan, sebetulnya Halus pun melakukan banyak ini juga ya. Perubahan. Perubahan kan. Di tahun terakhir ya. Iya. Di tahun terakhir ya. Maksudnya kayak Bayu cocoknya sama Saidan Salubisnya didatangkan kayak gitu kan. Gitu. Maksudnya mereka juga melakukan perubahan-perubahan yang mencoba untuk tune in gitu ke Bayu. Benar, tapi kan mungkin tidak akan mau melewatkan kesempatan untuk berduet dengan Ricardinho. Iya betul. Itu sih. Sebagai CV kalau abis ini temannya Ricardinho. Iya pensiun bisa taruh di Sudirman gitu. Terakhir di kantor-kantor Sudirman kan Ricardinho temannya. Nih saya kontak guys. Mau video call nggak? Terakhir Bayu ini ya. Terakhir Bayu waktu Halus lawan Pendekar ketemu Ricardinho kan? Iya, ketemu Ricardinho dan juga kita bisa menang lawan Pendekar kan. Dan saya juga cetak 1 gol tuh lawan Pendekar gitu. Itu udah ada ngobrol-ngobrol nggak ke Ricardinho? Kita musim depan satu tim. Saya tunggu kamu kembali datang ke sini. Tapi sama Ata nggak disuruh pakai ini kan tutup kepala. Siapa tahu. Nomor udah 12 Bay di Pendekar. 12 Bang. Tetap ya? Tetap. Apa nih 12 itu banyak mungkin yang nggak tahu kenapa Bayu 12 gitu. Jadi dari awal. Jadi 12 itu Bang, dulu kan pertama awal karir saya di Elektrik PLN. Saya pengen nomor 7 Bang atau enggak 10 kan. Nah ternyata 7 sama 10 itu dipakai senior. Itu 7 10 kenapa? 7 ya kan emang siapa? Pemain bola kan rata-rata nomor 7 atau enggak 10 Bang yang paling bagus kan. Nah nomor 7 sama nomor 10 tuh akhirnya nggak bisa, ini udah dipakai senior. Wah ada nih kalau mau nomor 12 sama 18. Kata asisten pelatih tuh coach Coy. Ya udah deh Bang, saya nomor 12 aja. Saya pulang ke rumah Bang. Gimana kata almarhum bapak saya ditanyain, "Gimana Bay tadi?" "Oh, alhamdulillah Pak, ini nomor 12. Itu mah nomor cadangan katanya. Kata 18 yang bagus Batistuta. Iya, itu Bang makanya kenapa nomor 12? Udah Pak, adanya segitu. Wah, ya udah dah katanya gitu. Tapi gajinya ada gaji 13 kan. Langsung disambung ditanya gitu. Oh, jadi 12 sejarahnya itu. Sejarahnya itu. Tapi langsung suka. Apa? Langsung suka dengan nomor itu. Iyalah. Pindah klub enggak minta tukar lagi kan? Enggak. Karena di futsal 12 juga pemain yang jago 12 Nah, ternyata saya nggak tahu ternyata juga Dewa Futsal Falcao juga ternyata nomor 12 identiknya. Wah, ya udahlah, ternyata 12 aja nih. Ya ternyata ya sekarang 12 identik lah gitu. BPS futsal. 12 ya. Iya, Runtuh Boy juga 12. Runtuh Boy 12. Iya 12. Iya, 12. Kalau di timnas rebutan gak sih?
Ya Ardi pasti ngalah. Karena junior. Senior. Siapa yang pernah nanya ya Ardi soal itu? Oh iya. Soal apa? Ya udah dipakai senior. Ardi bilang gitu. Iya. Gak mungkin lah diambil. Oke baik. Makanya senang dia nomor 12 kan. Bayu gak ada ya. Sekarang dapat dia ya. Dapat Ardi. Dapat nomor 12. Kita mundur sedikit ke ini, ke waktu Bayu akhirnya juara di Liga Cina. Liga Cina. Itu Thailand. Dalian. Dalian Yuan. Nah itu bagaimana ada kesempatan itu dan Bayu mengambil kesempatan itu? Iya. Kok mau dan kok berani? Dan gitu. siapa yang pertama kali menawarkan Bayu sampai ke Dalian? Jadi 2014 itu liga nggak ada tuh bang, liga karena kan perseteruan dua tuh Iya, dualisme itu. Iya. Jadi Liga Futsal Indonesia nggak ada, terus ada tapi timnas tetap berjalan futsal. Iya. Nah timnas tetap berjalan. TC panjang itu kan. TC AFF. Nah sebelum AFF itu ada namanya MNC Cup. Nah yang dibikin Pak Haritanu. Iya yang dibikin Pak Haritanu. Amung Rogo. Bukan bang, dulu di Istora. Oh Istora Di dulu Istora ya. dulu bikinnya. Nah datengin 4 negara. Cina, Filipina, Kirgistan, sama Indonesia berempat. Nah, Cinanya ini nggak Cina lagi itu diwakilin sama klub. Sama Dalian Yuan itu, gitu. Okay. Nah akhirnya kita juara, terus pertandingan terakhir lawan Dalian, saya cetak 1 gol. Oke. Mungkin di situ ya seneng lah gitu Dalian sama saya. Akhirnya ada agennya namanya Liu Bin. Kontak ke Coach Donzol waktu itu. Oke. Donzol langsung. Ada jasa juga coach itu. Ada. Kirain berjasa di doang gitu. Coach Donzol lagi itu langsung telepon saya, "Bay, ini lu mau nggak main di Liga Cina? Ini orang Dalian nanyain lu." "Oh, boleh bang." Nanyain apa nih? Oh langsung boleh. Biasanya boleh kan pemain Indonesia kan mikirnya panjang gitu, homesick. Yang cuma dalam Indonesia aja homesick kan. Akhirnya pindah ke halus kan. Nanti terus dia bilang kalau dia mau ngobrol nih Bay, abis dinner karena udah selesai itu kan MNC Cup-nya malamnya. Nah saya nggak datang tuh bang. Kenapa? Saya malah pulang karena ibu sakit lagi tuh. Oh, okay. Saya langsung minta izin coach, saya pulang dulu sebentar gitu. Udah saya pulang. Coach Donzol telepon lagi, "Bay di mana? Kok nggak ada?" "Bang, saya pulang dulu bang." "Oh gitu." "Ya udah besok lu ketemu sendiri aja di setelah breakfast gitu." "Oh ya udah." Abis itu setelah breakfast saya ngomong tuh bang sama agennya mana. Dia pakai bahasa apa? Dia pakai bahasa Inggris. Oh. Saya kurang bisa kan. Iya. Tapi saya tahu, saya tahu. Maksudnya dia ngomong apa saya tahu. Cuman mau balas ini susah. Susah. Sering tuh gitu tuh. Iya bang. Terus akhirnya. Kenapa nggak bawa Alphalink? Terjemahan kalkulator bang. Akhirnya dia bilang kan katanya Coach suka sama saya gitu. Dalian pengen kamu main buat Dalian. Kamu bersedia nggak? Saya tanpa pikir panjang, saya bersedia asal saya bisa ajak ibu saya gitu. Karena kan ibu sendiri bang di rumah. Ke Cina. Ke Cina. Ibu sendiri pas banget 2 bulan sebelumnya itu bapak meninggal. Gitu. Jadi ibu sendiri kakak-kakak kan udah pada berkeluarga kan. Akhirnya ibu sendiri nih gitu. Udah bisa nggak saya ke Dalian ngajak ibu gitu. Oh dengan senang hati katanya gitu. Kita siapin apartemen yang kamarnya 2 katanya. Oh, oke. Gitu. Akhirnya nggak lama saya juga nggak nyangka tiba-tiba maksudnya secepat itu gitu. Udah terus paspor, visa, gaji apa cocok. Cocok banget. Cocok banget. Udah apalagi Liga Cina kan. Udah hitung potong pajak. Udah masih masuk ya. Masih masuk. Udah itu cocok banget lah pokoknya. Cocok banget. Enggak ditunggak-tunggak. Makanya enggak ada panjang hubungannya. Udah itu aja. Mau dipotong-potong juga tetap cocok pokoknya. Terus akhirnya udah bulan setelah AFF, sebulan setelah AFF berangkat. Bulan November gitu, selesai bulan Mei. Nah selesai bulan Mei langsung kontrak lagi di klub Indonesia tuh seri 2. Kenapa gak perpanjang kontrak waktu itu? Nah setelah pulang dari Dalian main di Liga Indonesia bang, di Libido, FC Libido. Okay. Oh ya Libido FC. Libido FC main cedera bang, cedera lutut MCL. Aduh. Nah akhirnya disuruh, tapi alhamdulillah gak suruh operasi.
Kata dokter. Itu Tarkam apa enggak, liga? itu Ketika Liga Cina libur ya? Liga Cina kan libur tuh. Selesai. Udah selesai kontrak tuh. Karena kan satu musim doang. Iya. Pulang ke Indonesia. Ini Liga Indonesia bergulir. Tapi seri 2 udah putaran kedua. Jadi dikontrak. Kontrak lagi saya masuk Sambil gitu. nunggu negosiasi sama Cina Iya, lagi ya. maksud saya gitu. Saya main kontrak di Libido. Tapi pas kena cederanya itu di pramusimnya. Setelah abis liga kan ada tuh turnamen di Queen Katamso. Iya. Turnamen apa tuh? Gato International Turnamen. Yang si Abdul Aziz masih main Iya, di sama Libido ya? bener. Nah setelah itu kena abang cedera. Nah yang ini kena juga sama ini apa? Black Steel apa? Sama Black Steel apa bukan ya? Sama Christian Bise. yang Bise nomor 3 belakang tuh. Iya. Yang Bise kan waduh, defense bagus itu bang. Udah defense bagus nggak bisa lewat. Makanya orang tinggal benar. Ah udah setelah itu dokter nyaranin nggak operasi untungnya. Katanya ini fisioterapi aja. Ya paling 3 bulan kata gitu. Nah, Liga Cina si Liu Bin itu yang agennya itu ngubungin lagi. Bayu, bos once you come back go to Dalian. Wah, bagus nih. Saya bilang kan, tapi ada satu problem nih. Saya ada cedera di kaki. Bisa nggak saya datangnya di bulan-bulan November lagi gitu. Oh dia, kata dia, why you no take care your leg? Katanya iya katanya. Ya saya juga kontrak di sini gitu. Oh ya udah katanya gitu. Good luck for you. Pokoknya gitu-gitu udah langsung kayak. Udah kecewa ya. Udah kecewa gitu. Udah gitu ya, akhirnya. Menurut mereka tuh satu musim sama satu klub udah. Ketika selesai liganya, udah diam aja jangan kontrak lagi gitu. Gitu. Ya, ini kan tapi kan lumayan. Ya kan lumayan itu waktu itu Libido. Tapi kan lebih lumayan sana, bisa nutup 2 musim ya kan. Bener juga ya. Bisa nutup 2 musim. Sabar kenapa sih? Enggak bang, karena kan memang sebelum pergi ke Cina itu udah kontak-kontakan sama Libido gitu. Karena kan memang pemain-pemain timnas banyak kan ke Libido tuh. Pada saat itu Ardian Agustin, terus Andrew segala macam kan di Libido. Nanti balik dari Cina ke sini lagi ya gitu. Oh ya udah deh gitu. Kira masuk itu ternyata ya cedera. Ya udahlah sembuhin dulu. Karena kan si Daliannya itu kan masuk AFC antar klub kan. Jadi dia mau persiapan lebih lama gitu. Di bulan itu gajinya Oktober. bisa 2 kali lipat tuh. Gaji musim kedua. Musim kedua. Orang di pertandingan berarti suka kan? Juara. Iya, juara Liga Cina. Juara Liga Cina masuk juara AFC juga. kan. AFF. AFC ya. AFC Piala Champion Club. Klub futsal. Pasti nambah. 2 kali lipat. Libido gak sabar banget. Kamu menjelekan Libido ya? Bukan oke, jadi maksudnya dibandingkan Dalian. Bay itu waktu di Cina kan juara. Emang komposisi timnya bagus apa gimana Bay? Terus adaptasi Bayu pertama kali main di luar negeri. Adaptasinya itu gimana Bay? Sebetulnya kita tuh tahun sebelumnya peringkat 2 bang. Gitu yang bagusnya itu Shenzhen Nanling Telang tuh. Itu yang peringkat pertamanya. Nah di musim keduanya ini memang Dalian target. Gitu. Jadi pemain asingnya itu kalau sama saya ada 4. Oke. Mereka gak ada regulasi batas pemain asing? Ada, cuman tapi di lapangan tetap 2. Gitu. 2. Oh nanti ganti-gantian tuh? Ganti-gantian. Brazilnya 2, Brazil 2, Spanyol 1, Indonesia 1. Berarti gak ada kesempatan main sama asing-asing ini dong? Ada kesempatan karena regulasi Asia harus ada. Itu enaknya ada. Di sini Iya. ya. Jadi yang 2+1 berarti ya. Yang ganti-gantian ini malah mereka nih Bang nih yang asing Brazil gitu. Tapi saya alhamdulillahnya masih main terus dan yang alhamdulillahnya debut langsung golin gitu. Memang pertama terkendalanya tuh karena kan cuaca Bang. Ya namanya orang Parung Bang, panas, sering main layangan. Di sana gak panas? -2 Bang. Jadi saya tuh di Cinanya di Dalian di utara gitu, utara Cina. Ya? Iya, jadi kalau lagi musim salju itu minusnya bisa minus sampai 5, 6, 7 derajat. Terus kalau misalnya Beijing udah agak anget, udah musimnya udah habis, dia masih tetap agak dingin gitu Bang. Gitu. Jadinya tapi bisa, berapa lama adaptasi cuacanya? Ya nggak lama sih, paling ya sebulan karena kan ya nggak lama juga sih. Ya akhirnya ya pakai apa aja sebelum main. Pernah balsem. Sebelum main nggak tambah dingin Bang kalau balsem. Panas kan? Iya tapi kan pertama kalau kena udara kan tambah dingin. Oh iya. Gak pernah oles saya. Gak pernah pakai balsem. Udah gitu
sebelum main pasti mimisan itu bang. Pasti mimisan karena saking dinginnya kan. Orang Indonesia, wah mimisan lagi itu ada 2 match kayaknya, 2 atau 3 match gitu awal-awal pasti mimisan. Dan karena mereka saking ngerti? dinginnya. Apa ngerti. Komunikasi baik pelatih pakai Nah bahasa. itu dia tuh Bahasa karena Yunani. pelatihnya Orang Cina Indonesia Yunani. Apa Pelatih- bahasa pik? Pelatihnya dari Cina apa? pelatihnya lokal Cina. Oke. Pelatihnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah parah tuh. Akhirnya ada orang Cina yang translator ke Bahasa Inggris. bahasa Inggris sama bahasa Portugis. Bahasa Portugisnya buat Brazil. orang Spanyol, Brazil mereka gitu. Oh berarti Bayu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Tahu. You left position. Yes. Yeah. Right position. No apa ya? Silang-silang apa ya? Gocek apa? Terus kalau sama teman-teman Bayu di Dalian sana komunikasinya gimana? Maksudnya mereka welcome Apa jarang Welcome jarang sih. komunikasi? Pertama-tama memang begitu sih Bang, maksudnya kalau pertama sih agak mungkin saya ngerasanya sih kayak diremehin gitu Bang, karena kan Oke. negara Indonesia nih dulu kan, ya kan, terus Indonesia sama Cina dulu mungkin masih kalah gitu kan. Nah, terus ada uji coba di sana sama klub lokal sana, ya bisa cetak gol, terus main bagus, terus juga pas debut pertama kali main di Liga Cina itu gol pertama saya Bang, langsung ngegolin gitu. Jadi Langsung memang dihormati ya. iya maksudnya dia jadi lu bagus berarti gitu. You my friend, you bagus. Iya, you you bagus. good, you my friend. My friend gitu. If you don't good, not good. Don't my friend, it's not my friend. Sampai akhirnya ada satu foto ikonik tuh Bay yang Bayu sama Mamah lagi foto piala tuh. Iya, itu kan karena kan sama ibu kan iya berapa bulan lah bareng-bareng sama ibu di sana. Jadi kalau habis beras nih, nah udah gitu Bang, apartemennya kan lift mati nih Bang. Saya di lantai 6. Naik tangga bawa beras, ya udah tuh setiap minggu. Kok dikasih di lift kayak gitu? Di apartemen kayak gitu? Makanya itu Bang, aduh. Pantas terima tawaran lift itu. Iya, orang lift mati naik harus lantai 6. Tapi kan nutup Bang. Oh Iya nutup kan. Kenapa gak pindah apartemen? Nggak tahu Bang. Kayaknya emang udah mungkin disewanya udah mungkin buat berapa bulan kan. Jadi iya. ya mungkin ya saya udah bilang gitu. Halo manajer lift dan iya gitu maksudnya brok gitu ya kan. This is Kalibata. Kalibata ini di sebelah itu apa namanya ada. Saya nggak bilang apa-apa. Kalibata mah nama jalan. Saya gak bilang apa-apa dia yang bilang. Kalibata nama jalan ada Taman Makam Pahlawan. Orang cuma bilang Kalibata doang. Iya. Oh, berarti itu berdua aja sama ibu Berdua saat itu. sama ibu. Jarang main Bay ke sana Bay? Kalau Di Dalian. kalau lagi libur nih ngajak ibu jalan-jalan ke mall, terus ke deket pantai juga. Jadi ke pantai. Itu naik ada apa? pantai ya? Ada. Jadi kita naik satu bis nih Bang. Bis misalnya jurusan 1 atau ada angkanya kan 29. Saya udah tahu karena seminggu pertama tuh saya ngapalin aja. Bahkan saya ikut bis itu dari tempat saya itu sampai ke terminal sampai balik lagi karena saya pengen tahu kan Bang. Kita kan pengen tahu oh ini kemana nih. Udah saya tungguin ya begini. Ke terminalnya tuh, sampai terminalnya akhirnya sampai balik lagi, muter lagi ke situ lagi ke tempat apartemen saya lagi. Oh berarti ini 29 nih jurusan ini gitu. 29. Gitu. Depok. Iya, ibaratnya nih Depok, Parung Sawangan gitu. Angkat gitu, bener. Itu romantis banget ya sama ibu di kampung di negeri orang seru gitu. banget ya, seru banget. Makan yang masak ibu berarti. Yang masak ibu, yang masak. Cuman kan ibu kan juga setru kan Bang. Jadi tangan kanannya tuh nggak berfungsi, jadi tangan kiri. Udah, ya kadang saya ganti-gantian aja. Cuman ibu masih bisa sih, maksudnya. Jadi kalau ngangkat air saya gitu. Masaknya ya paling kebanyakan sih nugget makan. Nugget iya. Tetapi minyak-minyak yang gak diatur di sana. Iya. Pola makannya sama manajer atau soalnya sama. kan di sana juga banyak restoran yang maksudnya mengandung Non halal. non halal gitu Oh, Bang. iya. Ya kan jadi kalau emang benar-benar mau Kalau ke nggak tahu restoran nggak apa-apa sih. nggak tahu saya gitu ya. Kalau nggak tahu kan. Wah. Kalau nggak tahu, sesat. Orang kalau nggak tahu emang hukumnya nggak apa-apa. Kan kalau gak tahu sekali, masa berkali-kali gak tahu? Iya kalau udah tahu nggak boleh. Tapi ada nggak jauh dari apartemen itu restoran Muslim. Jadi kalau
lagi bosen sama nugget, sama telur, Pergi kesana, situ ya? iya, Iya. sama ayam. Nah, tapi di futsal Indonesia yang tadi kayak dibilang coach tadi ada top of mind orang ya soal si futsal itu diisinya siapa aja gitu. Iya. Ada inilah. Nah, ini orang-orang biasanya yang punya image gitu loh. Yang dia bisa mengembangkan bukan hanya sekedar skill di lapangan tapi di luar lapangannya brandnya dia jaga gitu kayak BBS 12 ya siapa. Oh iya betul. Kayak gitu. Oke. Rambut pirang futsal. Bayu gitu. Udah Dulu Caca ya, Socrates Matulesi itu. Fenar juga. Nah, Fenar Bang gitu Bang ya. Feb, Pirang-pirang gitu juga. Tapi yang untuk generasi yang berikutnya tuh BBS gitu. Nah, memang ada yang ngatur untuk apakah akademi tadi itu emang udah diajar untuk branding semuanya gitu-gitu sehingga tidak hanya skill di lapangan. Kan banyak nih pemain bagus tapi dia nggak punya branding yang bagus gitu. Enggak sih Bang, kalau itu sih memang saya sendiri aja. Maksudnya karena saya tahu futsal itu kerjaan saya, jadi ya saya harus menghormati kerjaan saya gitu Bang. Jadi baik di dalam maupun di luar ya. Iya, jadi saya nggak mau nih pekerjaan saya ya kayak sama aja orang kantor gitu Bang. Ya kan, jadi ya saya kerja saya di futsal ya saya mencintai pekerjaan saya. Jadi di luar lapangan ya saya harus jaga juga nih image saya untuk biar anak futsal itu kayak misalnya kalau dulu kan ya anak futsal kayaknya dianggap remeh gitu kan. Jadi saya pengen ini ya anak futsal juga kita bisa nih gitu, nggak kalah sama yang lain, kita juga bisa ya entertain, bisa gitu gitu. Walaupun tetap fokus kita kan ke futsal Bang. Kita harus yang terus berprestasi ya di futsalnya gitu. Ini hanya ya faktor penunjang aja lah gitu. Karena waktu Gitu. itu Bay gue pernah kayak ke brand-brand gitu pasti kalau futsal Bayu deh, boleh bisa Bayu nggak ya? Pasti pilihan pertama tuh kayak Bayu gitu. Secara looksnya kan bagus gitu. Terus dia pasti kalau ngeliat medsosnya Bayu Instagram itu udah rapih banget gitu diatur. Bahkan Bayu beberapa produk dan iklan kan jalan ya gitu. Iya. Nah itu bagaimana Bayu memaintain itu? Emang udah dipikirin dari awal apa? Enggak sih Bang. Sadarnya di mana sih Bayu? Sebetulnya itu ngalir dengan sendirinya aja Oh gitu. jadi gak pernah direncanain Nggak pernah direncanain. Cuman yang Cuma jadi ikonik ya. Iya, yang saya tahu itu ya karena saya sering, maksudnya ya ini tuh futsal gitu. Futsal itu ya sekarang udah jadi pekerjaan gue harus menghormatinya. Jadi ya kayak pos-pos yang nggak perlu gitu, nggak dilakukan gitu. Kayak pos ini kenaikan harga BBM enggak? Jadi lebih Tapi kamu juga tidak ngepost Mat? Soal ini nggak speak up? Orang aku nggak pernah ngepost apa-apa ya. Nggak, maksudnya kan teman-teman sobat sport itu pengen terwakilkan oleh seorang Mamat. Ngepost juga nggak ada dengar, turun ke jalan. Iya maksudnya kalau aduh tolong selamatkan saya. Kawan-kawanku Sport 77. Oh jadi soal itu tidak direncanakan. nggak direncanain. Tapi keren Bay, kalau kita ngelihat personal branding Bayu tuh cukup berhasil sebagai atlet ya. Iya. Misalnya kayak saya nonton tuh final tuh. Ya memang sih Black Steel kemudian lawan Famos gitu. Tapi yang tersorot itu hanya beberapa, Runto Boy dengan skillnya dan lain sebagainya. Terus BBS karena ikon futsalnya gitu. Nah itu yang susah memang untuk didapat sama pemain lain, harus dibangun kan. Dan mungkin yang membuat saya jadi ikonik itu ya mungkin ya gara-gara saya di Liga Cina itu mungkin Bang ya. Karena kan saya orang pertama yang main di Liga Cina. Sejarah ya. Kan? Sejarah mungkin sejarah ya. itunya. Kayak pelatih futsal pertama gitu-gitu, timnas futsal pertama. Oh iya. Hormat. Ya, hormat. Kakak Justin berarti namanya. Kakak Justin. Kardus namanya. Kardus. Iya. Tapi pernah dilatih Justin belum Bay? Pernah dulu enggak. Saya dulu diajak dia pertama kali diajak di IMFC dilatih ku Justin. Cuman yang dilatih seriusnya di Kalimantan Tengah. Dulu saya pernah bela prapon di Kalimantan Tengah. Kok bisa orang Parung main di PON Kalimantan? Iya, sama ku Justin. Selama ini memang begitu. Iya. Iya. Oh daerah bisa? Bisa. Dulu ya tapi ya. Sekali Dulu. Kalau sekarang kan harus misalnya tinggal beberapa tahun dulu. Sekarang gitu juga. Kan. Sekarang juga. Banyak sekali kejadian terjadi. Waktu zaman prapon yang kapan ya? Sebelum Papua apa ya? Jawa Barat. NTB diwakili siapa? Amos Resumbre? Iya. Kan? Iya. Sahabat Amos. Sani ya? Bukan. Enggak, Sani balik. Justru Sani tetap bela Papua siapa Barat. Siapa itu ya? Satu lagi. Amos sama ini. Fak-fak semua tuh Iya, dua-duanya.
Aduh. Ya Allah, satu lagi pemain Iya lupa, Mataram FC kan? iya lupa saya bang. Dua-duanya udah di Prapon, Mataram. Papua Barat. Terus tiba-tiba ada tawaran dari Prapon NTB, pergi mereka. Gak tahu KTP-nya ditukar gimana, gak tahu. Oh jadi pernah di Kalimantan. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Coach Justin melatih Kalimantan. Coach Justin melatih Kalimantan Tengah. Cuman nggak lolos ponnya waktu itu. Iya. Kalah. Ledek lagi. Ada BBS, ada Coach Justin. Kok nggak lolos ya? Kok gak lolos? Dulu 2011 bang. 2011 masih saya awal-awal. Lah di pelatihnya udah dari tahun Belanda. berapa? Iya. 2005. Itu Coach Justin kalau ngelatih permainan cantik apa kemenangan kan kalau dia sering bilang permainan tuh cantik. Iya. Prapon kejar kemenangan yang gak masuk pon Iya. dong. Ngejar apa permainan cantik gak masuk pon. Dia memang lebih apa ya? Karena dia suka Barcelona kan mungkin kan. Ya. Jadi emang dia sukanya tuh permainan cantik gitu, yang disertai dengan kemenangan gitu. Jadi sertai kemenangan. Kalau kalah tetap ngamuk-ngamuk walaupun udah cantik gitu. Terus Bay sekarang akhirnya kan Bayu disatukan oleh dengan bintang futsal dunia lainnya Ricardinho. Ya. Ini kalau Los Galacticos kalau Real Madrid dulu tuh Iya sih. ada kakak datang jadi Ronaldo Cristiano saat itu. Luis Figo sebelumnya juga datang sama Zidane. Siapa aja ya pemain sekarang yang udah masuk ke pendekar? Yang baru yang stay Ricardinho Ricardinho stay, udah pasti. oke. Yang pemain Sabaji. pemain tahu saya Ricardinho saya, terus ada Fandi Permana. Di Permana. Terus ada Subhan masih? Subhan Paidasa. Oh. Terus siapa ya? Wah ini calon penantang bintang timur Surabaya nih. Pandega juga. Pandega masih di situ? Iya masih Oke. Pandega. Dan masih ada beberapa yang akan Iya, menyusul. banyak. Wih, ini nih. Masih ada banyak ya? Kasih Masih ada bocoran banyak. dong di sini buat sobat siapa. Suni bakal Runtuh Boy masih bintang timur? Masih ya. Oh iya. belum mau pindah dia. Berarti sangat oke gajinya. Itu Bay, bagaimana? Nah kan sekarang Bayu udah pindah lagi nih ke Pendekar ya. Menatap lagi untuk mencari road to juara lagi. Bagaimana Bayu melihat futsal perkembangannya dari tahun ke tahun Bay? Wah itu memang sangat-sangat luar biasa sih bang. Maksudnya sekarang atmosfernya juga futsal tambah naik, animonya. Apalagi Atta nih sekarang nih terjun kan. Jadinya ya apa ya, meningkatkan lagi nih futsal Indonesia. Popularitasnya gitu, ya? popularitas. Saya ngerasain di 2011 itu futsal ya biasa aja. Padahal saya waktu itu udah timnas tuh 2012 tuh. Cuman ya biasa aja. Timnas biasa aja pokoknya. Nggak kayak sekarang gitu. Pokoknya timnas wah udah pasti inilah apa followers banyak apa segala macam. Kalau dulu saya ngerasain tuh dari dari yang futsal mungkin brandingnya yang masih jarang media lihat sorot, dan sekarang media udah banyak Sekarang tentang udah ada futsal. media khusus futsal Media gitu-gitu. khusus futsal yang emang yang dari dulu tetap tetap konsisten ya bola lop aja. Bola lop sih yang dari dulu. Tidak boleh sebut itu di sini. Iya, oke. Sport 77. Iya. Yang konsisten. Itu. Nah, bola lo. Kenapa sih emang kenapa sih? tidak boleh. Itu kan kita bersaing kita. Bersaing. Berarti kalau nggak boleh bola lop, bola leret aja. Oh iya, bola. Bola Itu apa? di lob, itu kan di lob. Itu kan di lob. Iya, Ini kan iya, leret. Oh iya. Itu gak ngerti main bola dia, gak ngerti futsal dia. Ngerti. Bola leret yang gimana coba? Bola leret yang tendang lurus ke atas kan. Oke, coach, kita seperti biasa Iya. akan menyuruh seorang pemain timnas ini Iya. ya untuk menyusun Oke. pemain-pemain idolanya atau pemain yang dia sukai ya. Iya. Tapi kali ini harus dari pemain futsal. Pemain futsal. Indonesia. Pemain futsal. Ya, Iya, tapi iya. formasinya formasi sepak bola Sepak lapangan bola. besar. Iya. Oke. Iya. Kita sebutkan Saya dulu udah kebayang nih Bang nih. Udah kebayang ya. Kita sebutkan dulu Bay pemainnya, nanti kita jelaskan setelah 11 Setelah nanti ini. kebentuk, kita Oke. jelaskan kenapa-kenapanya ya. Oke. Tinggal kipernya. Kipernya saya pilih ini posisi cukup berat nih Bang. Iya. menurut saya. Saya pilih Yos Adi. Yos Adi. Ini semua regenerasi boleh kan? Boleh, bebas, kan? bebas. Oke. Yos Adi. Oke, bek kanan. Bek kanan saya pilih ini timnas aja atau pemain Bebas. Bebas ya kan? Bebas. Mau Parung FC juga oke. Oh iya oke. Saya pilih Rian Dwi Renaldi. Rian Dwi Renaldi. Iya Rian Dwi Eraja. Bek kiri. Bek kirinya saya pilih Iqbal Iskandar. Iqbal Iskandar. Oke.
Ini pusing nih cari foto nih. Duet back tengah. Duet back tengah kayaknya Suni Rizky itu boleh. Oke. Wow, Suni berduet dengan Suni Rizky berduet dengan ini saya agak bingung nih, susah nih. Suni Yang bisa. Waroy. Siapa ya? Main bola yang di bawah ya. Zaman Famos dulu. Zaman Famos. Ada Adom, ada Adom ya. Adom di gelandang bang. Iya. Siapa ya? Oh ini aja. Ini back 3 boleh gak sih bang? Bebas, formasinya mau Boleh, tiga back. tiga, saya pakai 3 back aja. Oke. Tiga back. Saya pakai 3 back. Oke. Pusing. Ojek bingung. Mampus bingung. lo. Wes kelas saja. Geser dulu dong. Geser dulu dong. Oke. Oke. Nah, 3 gelandang di sini, Pak. 3 gelandang. CM. Gelandang bertahan Adom lah. Adom. Andrian Saagustin. Adrian Adom. Oke. Saagustin. Di tengah dong. DM. Di sini ya. Oh, terserah sih, bebas. Ntar Nanti kita kan. atur lagi ya. Adom, terus ada Ya, siapa lagi, Bay? Tengahnya ada Sokrates Matulesi. Caca. Sokrates Matulesi. Terus ada Bang Fenart Huta Barat. Fenart Huta Ya, Barat. Bang Fenart kan. Oke. Attacking. Attackingnya ada Tenggo ada pemain futsal di Jogja. Iya, Paradise FC. Oh iya, Paradise. Iya, Tenggo top skor semua kompetisi. siapa ya ini ya? Inilah Beni Hera. Beni Hera. Oke. Right midfield. Right winger. Ardian Saruntuboy. Ardian Saruntuboy. Kanan AR 12 apa AR berapa nih? Kalau Ardian Kalau ada Bayu AR 13. Nah, ini kan LW siapa nih? Bayu. Bayu Sabtaji ya. Neymar. Oke. Ini oke lah. Saidan Salubis. Saidan Salubis. Super sub siapa, Bay? Super sub Satu orang. Reza Yamani. Reza Yamani. Pelatih. Ada banyak yang berjasa nih. Donsol berjasa untuk kirim ke luar negeri. Tapi karena Coach Justin dia kan lebih tahu sepak bola kan. Maksudnya dia maksudnya sering So tahu. so tahu aja sih ya sebenarnya. Ya Coach Justin. Siapa kaptennya, Bay? Kaptennya kita kasih Bang V. Bang Fenart Huta Barat. Ya. Nah, kita bahas kita bahas satu-satu. nih. Yos Adi, ada Albagir, ada Nazil. Tapi memang sadis. Ini ya. Di futsal Indonesia paling canggih kali ya. Iya. Kenapa, Bay? Yos Adi. Bang Yos ini kayaknya di sepak bola kayaknya bagus juga bang. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi ya benar. Aku dari dulu apa Kurnia Sandi main ini? Iya. Mirip ya. Mukanya kotak-kotak gitu kan. Ada jenggot dikit. Rian Dwi. Ini Rian Dwi ini selama saya di Halus dia orang yang apa ya maksudnya punya Napas apa, kuda. paru-parunya 8 kali bang nih. Iya makanya Rian ini cocok nih buat bek kanan nih biar maju mundur. Oke. Suni. Kalau Suni udah nggak diragukan lagi kalau dia memang dulu zaman SSB bang. Dia kan satu SSB sama saya kan. Dia rumahnya di Sawangan bang. Suni. Ya makanya saya dari kecil sama Suni tuh. Kelurahan sama ya, tetangga kelurah. Dia ini emang dari dulu kuat banget bang, kuat. Saya panggil dulunya Jabstam. Karena kasar dia mainnya kan dari kecil Jabstam. Jadi Sun. Udah bawah pokoknya. Iya, Suni. Walaupun lapangan besar juga dia di posisi belakang ya. Iya, lapangan besar juga. Dia dulu libero. Iqbal Iskandar wah. Cepat ya kan, kecepat. Jadi bisa naik turunnya gampang ya. Bek kiri juga bagus. Iya, biar Suni hajar 2 striker lawan. Dua-dua sampai kiri kanan naik semua. Adom bagus deh buat penghalau serangan. Bagus. Salah satu yang membuat juara di Famos. Enggak, Adom juaranya malah di Black Steel. Adom apa jadi Black Steel. Ketika di Famos dia malah nggak ikut kita juara. Iya, dia pindah. Itu yang adu penalti lawan Black Steel kan? Si Adom nggak masuk ya? Gagal juga sama saya. Itu ada cerita apa sih, Bay? Kenapa adu penaltinya gagal? Jadi gini bang ceritanya. Jadi yang penendang penalti itu harusnya Andri Kustiawan. Oke. Saidan Lubis. Andrian Eko.
Oh, Tapi sniper. Nggak tahu kenapa, mungkin final ya, mungkin. Dan waktu itu pemilihan tempat penaltinya di belakang supporter Black Steel. Iya. Ya seperti ini. Gimana? Famos kan sini, penaltinya di yang belakang Black Black Steel. Jadi nggak ada yang berani tuh bang, nggak ada yang berani tuh. Jadi mungkin udah dah duluan siapa aja gitu. Nah, Coach Bonsu mungkin ngelihat milih sayanya gara-gara saya kan habis ngegolin 2 kan. Iya. Penyama kedudukan tuh. Bay, ya udah dah lu aja yang nendang gitu. Ah serius bang, ya udah dah saya aja gitu. Mungkin saya juga lagi pede kan di situ. Saya, Adom, Reza Mamen kalau Adom nggak karena salah. kapten. Adom nggak tahu, pokoknya dia juga disuruh nendang. Iya. Yang pertama saya gagal. Ya, saya gagal. Adom Saya gagal tuh, juga. saya diterima itu, yes, mampus. Iya, sumpah. Sumpah nih, serius. Goblok lu sumpah di depan orang. Iya, gak apa-apa, orang kan dukung Black Steel, gak apa-apa dong. Jangan gitu loh bang. Masa gak boleh jujur nih? Enggak, udah lewat itu. Hargai perasaan saya dikit lah. Ya kan waktu itu kan dukung Black Steel, Iya, maksudnya bawa perasaannya bagus. Oh jadi saat itu tuh bonus coach almarhum bonus itu nunjuk Iya. gak ada yang siap. Iya nggak ada yang siap gitu. Gagal, Adem juga gagal. Adem kan? gagal. Adem gagal. Sementara di Black Steel, 2 Gol penendangan semua. awal gol semua. Iya. Syuting kencang semua. Oh iya, atas sudut-sudut Atas semua. sudut. Iya. Aduh itu seru juga ya. Oke. Final paling seru tuh ya saat itu. Oh seru banget, seru banget Full itu. house. Yang musim berikutnya juga lawan Black Steel udah gak seru sih menurutku ya. Bukan final kedua lawan enggak, SKN. Yang pertemuan berikutnya kedua, di final iya. itu, yang kedua di final lawan Black Steel itu udah kurang gak seseru. Enggak seseru itu ya. 2016 ya. 16 itu ya? Masih pure pemain lokal semua ya kan bang? Iya kan? Itu seru banget. Iya seru Dan banget. Jogja ya. Jogja. Waduh. Oke, tadi ada kenapa Di Sokrates? tengah. Sokrates Matulesi. Sokrates Matulesi. Saya udah beberapa kali ini main sepak bola sama Bang Caca emang top. Si Bangke kemarin juara sama Caca tuh. KNVB. Pemain terbaik dia. Oh iya. Kenapa Anda ikut-ikut? Bang Feve? Kalau Bang V kan mantan Persija kan. Kita udah nggak usah raguin lah kualitasnya di gelandang Bang V lah. Oke. Bang V. Benny Hera. Kalau Bang Benny juga bagus dia main sepak bolanya. Maksudnya ketekuk-tekuknya bagus. Benny Hera. Emang cuma agak gimana ya. Anak ajaib Runtu Boy. Ya kalau Runtu Boy saya kasih kayak Messi lah dari sebelah kanan. Jadi ini ibaratnya MSN-nya Futsal Indonesia kalau di sini. MSN. Iya. Messi, Suarez, Neymar. Oh Messi Suarez Neymar. Kenapa tidak ada nama Jailani Lajanibi? Kurang suka? Aduh. Iya. Iya. Di sini Baca Jay. kita klaim ya. Bambang Baisat aja. Kurang suka dengan Abang Jay. Enggak itu. Udah gak bisa rubah. Udah selesai. Udah selesai. Bangsat emang Boy. Udah gak bisa rubah ya. Nanti rubah boleh ya. Gak bisa, udah ya. Benny loh dipilih. Dikeplak sama Bang Jay sama Benny. Tapi kalau Bang Mamat sendiri kan kalau di Italia ada Totti dan Del Piero jago-jagoan mana gitu. Iya. Nah Indonesia Runtu Boy sama BBS jago mana? Beda secara kalau Del Piero sama Totti memang susah. Masing-masing punya kan. Masing-masing punya ini tersendiri gitu. Kalau skill 1 lawan 1 mah Ardiansyah lah. Itu pernah juga diakui kalau gak salah ya. Sama seorang Bambang Bayu Saptaji. Tapi kalau secara ketenangan, timing, secara kapan dia harus menunggu teman, kapan harus passing ke teman. Bayu Saptaji. Jadi imbang lah. Ada masing-masing unggul di ini masing-masing. Dan kita berdoa supaya di timnas semoga Bayu bisa ketemu Runtu Boy lagi ya. Iya sih. Itu bagus banget sih. Udah cocok. Tapi siapa yang pakai nomor 12 sekarang? Udah dipanggil Ardiansyah masih nih. Dia udah pegang 12. Kalau dipanggil lagi, apa minta balik apa gimana? Adik kau berani ya. Oke, itu dia ultimate timnya Bambang Bayu Saptaji. Mantap sekali. Mantap. Luar biasa. Baik, kita juga udah ini ya mengundang Sobat Sporty untuk mengajukan pertanyaan ke Bayu. Jadi silahkan dijawab jika mau. Ya. Yang pertama ada dari Rendra Hernandito. Kapan terakhir ngobrol sama Coach Justin? Apa yang akan dikata kalau ada kesempatan ketemu? Terakhir ngobrol kalau nggak salah pas masih di timnas kali bang. Masih di lama timnas. banget dong. Enggak kemarin. Timnas yang kemarin. Iya, timnas kemarin. Kirain pas zaman yang beliau akhirnya cabut tuh. Dirtek, ketika jadi Dirtek, cabut, iya. yang dia cabut tuh. Terakhir ngobrol udah itu terus kalau ketemu lagi ya apa ya
paling apa kabar coach? Ya kangen nih. Ya kan? Jadi pelatih pendekar dong gitu. Oh gitu. Iya. Bagus. Coach Justin nih ada yang pengen untuk turun gunung lagi nih. Momen tersedih dari Julian 00. Momen tersedih dan terpuruk selama hidup. Momen tersedih dan terpuruk selama hidup sih apa ya? Sebetulnya pas lagi cedera sih bang. Karena lagi cedera tuh saya nggak bisa ngelakuin hal apapun. Cedera lutut tadi ya? Iya cedera lutut. Akhirnya kontrak di Dalian gak lanjut. Iya tapi itu yang tersedih. Cuman ya momen-momen kayak kemarin di Halus kalah nggak bisa bawa tim di peringkat atas itu juga momen tersedih sih. Oke, sip. Oke. Sekarang ada dari Mr. Dika. Gak ada niatan untuk melebarkan pengalaman di sepak bola. Justru ini melebarkan sayap ke futsal. Kan dari sepak bola dulu. Ada sih bang dulu kemarinan disuruh trial sama Atta di Bekasi. APS Pati. Oh yang lalu. Yang sebelumnya yang lalu, ya. iya Oh, kalau mau ikutan latihan trial boleh bro katanya gitu. Karena kan dia tahu kan maksudnya aku main bola ya Bisa lah gitu. Mau berkarir seperti Topas mungkin. enggak. Oh iya Bang, ada Bang Topas ya PSIM ya. Mungkin mau berkarir seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Kisanak Wobo. Dia ini nanya mulu nih. Saya hafal lagi namanya. Kalau suatu saat bisa balik ke timnas lagi, rela nggak nomor 12 Dewaker untuk atau pemain lain yang lebih dulu dipanggil timnas era baru? Nah tadi nih. Secara apa ya? ini dari hati. Kalau tadi kan bercanda. Dari hati sih enggak. Tetap ya Gak rela. ya karena kan memang apa ya? Ya mungkin juga pemain baru juga pasti pada respect lah. Itu kita nggak usah dibilangin, pasti kita saling respect gitu bang. Maksudnya bukan masalah yang lagi dipanggil sekarang atau enggak. Kalau tapi sama-sama ngotot, apakah akan ngotot juga kalau untuk merebut nomor itu? Kalau sama-sama kita bikin perpecahan nih. Goblok. Timnas Indonesia mau dibikin perpecahan. Tapi kalau adik sih sepertinya enggak biasa aja sih orang. Dia ketika saya bahkan ketika saya nyampe TC yang ngasih nomor 12 kadang Ardi. Ardi itu menurut saya adik junior yang menurut saya baik. Dan dulu kan waktu zaman Famos sama Black Steel bersaingnya itu kan selalu ada gosip gitu kan. Iya. Akur nih Bayu sama Ardi kalau di timnas gitu-gitu ada ke bawah. Kalau itu sih sebetulnya hanya bumbu bang. Kalau kita kalau ketemu baik-baik saja. Kalau ketemu mah bahkan kita jalan bareng. Iya, jalan bareng gitu. Kalau punya usaha ya kayak saya usaha nih minta promosin Ardi. Ardi pun ya mungkin sebaliknya kita tuh. Mungkin kan yang bikin itu kan di luar hanya media yang bikin ya biar ada bumbu. Ada ininya aja gitu. Tolong media. Tukeran jersey pernah sama Runtu Boy? Hah? Tukeran jersey pernah ketika waktu final kan? Terakhir tukeran. Kemarin final 2000 itu yang dua sama adu penalti. Iya tukeran. Tukeran kan? Ini, itu saya lihat tuh saksi mata saya. Ini tukeran juga. Yang kemarin Halus sama Bintang Timur di duanya tukeran jersey juga. Gitu. Ya memang maksudnya kayak siapa ya? Ibaratnya mungkin seandainya ada BP terus Kurniawan. Iya mau pakai nomor 20 kan dia juga pasti siap. Abang kalau saya juga misalnya Bang Jelani mungkin timnas dipanggil timnas misalnya dia mau pakai nomor 12 siap. Ya kita iyalah karena kita kan respect kepada kalau saya sih gitu tapi kan orang beda-beda bang ya kan atau mau Ardi yang memang mau 12 ya oke nggak apa-apa juga. Batistuta aja rela ya Montella udah pakai nomornya di Roma. Iya. Nggak apa-apa saya tambah tanda plus aja 1+8. Kayak itu Raul Gonzalez Cristiano Ronaldo. Oh iya pakai 10 dulu kan 9 dulu kan CR9 kan. Ya. Habis itu Raul keluar baru dibalik ke nomor 7 ya kayak begitu. Iya, media doang nih sama netizen tuh. Sebetulnya karena nggak tahu aja mungkin bang. Iya. Dan mungkin dua-dua ini punya sosok yang kuat sehingga kalau dilihat di lapangan tuh kayak kalau disatuin musuhan deh gitu. Padahal gitu. Enggak. Padahal enggak gitu. Oke lanjut. Dari Son WDN, apa aja ritual BBS 12 sebelum bertanding? Kan ada tuh biasanya pemain yang sebelum bertanding waktu pakai sepatu wajib yang kanan dulu. Ada juga yang wajib dengerin lagu tertentu. Nah ritual Boy Sabtu aja sendiri. Dengar wudu ya? Tahu aja. Sosokan dia lagi. Jangan diedit bang, terusin aja. Senang ya. Biar katanya aja, wah
Agamis banget nih katanya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Cowok idaman Apa, gitu. Bay? Kalau saya biasanya emang dari dulu pasti video call keluarga gitu. Kalau dulu ibu di rumah. Sebelum main Kalau, itu ya, selalu ya? Kalau sekarang istri kan pasti video call dulu biar lega. Semangat. Doain ya gitu. Minta doa restu kayak gitu. Ritual tuh. Kalau Bayu emang terkenalnya sayang keluarga kan. Waktu ke family man. ya family waktu ke Cina dia bawa mamanya. Ya. Terus umroh bareng juga ya. waktu Iya, itu umroh ya. bareng. Sekarang juga kan milik klub yang ada di Jabodetabek deh biar bisa dekat sama keluarga gitu kan. Emang. Terus sekarang ada anak Kafka dan siapa adiknya? Renjani. Itu Kafka mau jadi pemain futsal gak kira-kira? Udah ada Mau bau sih rendang bang. gak dia? Maunya sih dia jadi pemain bola lah. Pemain bola apa pemain sepak- futsal? Anak nih. Terserah dia. Terserah Dua-duanya dia. boleh itu. Yang penting olahraga. Olahraga yang penting. Oh, oke gitu. Memang kalau orang dekat sama keluarga sayang orang tua itu ada aja jalannya. Rezekinya. Gitu. Iya. Luar biasa emang. Udah, ayo tutup. Ngobrol ya. Kan ini harus ada kayak gininya dulu nih penyerahan FUT. Oh iya, oke. Ya, saya Bayu lupa datang. gara-gara Benny jadi bintang tamu di sini. Saya lupa kalau ada gitu-gitu. Sebenarnya gak dikasih FUT Ya ya. dikasih, kita suruh tulis sendiri. Bayu kita juga punya oleh-oleh karena Bayu sudah datang ke sini. Wih. Nah, ini nih. Ya, magnet kita kasih magnet. Enggak ya? Oke. Ini Bay ada FUT untuk Bayu di tanda tangan. Nah, ini Wih. coba kita sebutkan dulu ya. 12. Bambang Bayu Saptaji. Nomor punggungnya 12. Ya, plus 1 hairstyle. Oke. Sayang keluarga. 1992 Parung. Bulan apa? Bulan September. Wah. Dikit lagi saya ulang tahun. Saya lebih tua lagi. Kamu apa Januari? Juni. Oh Juni. Iya. 92 juga. Apa 92? 92 kita. Kok bisa gitu ya? Iya, makanya saya biar berasa senior saya biarin aja panggil apa. Iya. Tahu gitu tadi emang ya. Emang apa orang saya lebih tua iya. 3 bulan ya. Hormat sama. Dalian Diwan Dinasti checklist karena ini Oke. pernah menjuarai di sana. Comeback stronger, kita mendoakan Bayu supaya bisa balik lagi ke Performanya. performa terbaik, terhindar Amin. dari cedera dan masuk tim nasional. Iya. Ini 9 plus 12 Sahid dan Sahlubis bromance-nya Bayu. Iya. Bromance. Sahidan 9 12. Bambang Bayu Saptaji. Wih, Iya. itu dia. Silakan ditanda Silakan tangan. Bay ditandatangani. Di mana bang? Terserah. Wih, ditandatanganin di Garuda loh. Parah emang. Garuda dicoret loh. Jangan gitu bang. Saya nggak dipanggil soalnya ini. Ntar disangka. Enggak apa-apa kan Garuda di fotonya, bukan di sini. Selain FUT kita juga Kita ada ada oleh-oleh juga Bay. oleh-oleh dari Riors. Siapa tahu bisa dipakai untuk latihan di Parung ya. Nice. Nih, dari Rios. Thank sebuah you. jersey. Wah keren nih. Ya. Terima kasih juga Rios Terima kasih untuk Rios. selalu mensupport kita. Udah mulai kerah ini ya. Udah mulai kerah, udah ada perubahan Udah kerah. sedikit-sedikit. Oke, besok-besok minta yang kayak 2006 yang di sini. Naik sampai leher. Ya, gitu. Oke, Oke. Bayu, terima kasih banyak sudah Siap. mau main ke sini. Sehat-sehat Sama-sama, selalu. Bang. Siap, Semoga keluarga juga sehat-sehat juga. Amin, amin. Salam buat keluarga. Ya betul. Siap. Dan kalau begitu saya Mamantal Kediri pamit. Ripan Pradipta juga pamit. Bambang Bayu Saptaji.